Part 51, Would You? Matahari mulai menunjukkan hidungnya, ayam-ayam bersorak-sorak seperti sedang membangunkan sesuatu. Ya. Pagi ini gue berangkat ke sekolah diantar sama ayah, berasa jadi kayak anak SD lagi. Diantar-antar sama orang tua hehehe. Bagaimana lagi, memang keadaan gue begini ya terpaksa harus diantar, kemungkinan baru. Minggu depan gue bisa lepas perban. Gue melangkahkan kaki ke arah mobil yang dipakai oleh ayah. Gue buka pintunya dan gue masuk lalu duduk. Mobil kini mulai berjalan, gue hanya bisa melihat sekeliling dari jendelanya saja, dan gak kerasa kita udah nyampe di depan sekolah. Bersegeralah gue salim kepada ayah lalu keluar. Meninggalkan mobil tersebut. Gue berjalan dari pagar sekolah menuju ke arah dalam sekolah. Gue langkahkan kaki ini satu persatu melewati semua ruangan yang gue lewati. Sempat beberapa siswa lain menengokku. Kebingungan. Yang sebelumnya gue sehat-sehat aja kenapa sekarang bisa make perbandi tangan. Kemudian gue masuk ke kelas, gue masuk dengan ekspresi yang biasa aja. Lalu menaruh tas di bangku gue. Temen gue, Yas itu tangan lo ngapa? Gue, ini abis jatuh waktu itu. Temen gue, ya elah. Ada-ada aja lo Yas hehehe, kagak bisa ngepes bareng dong kita. Gue, ya KGK bisalah PA. Seketika bel berbunyi menandakan semua siswa harus masuk ke kelasnya masing-masing. Sambil menunggu guru datang mendingan gue WA-an dulu hehe. Sentu Nabila. Gue, pagi Nabila. Gak butuh lama dia langsung membalasnya. From Nabila. Pagi juga mas selamat belajar ya. Langsung gue mengetik hal yang di luar pikiran gue. Sentu Nabila. Ntar pulang bisa ketemuan gak? Ada YG mau aku omongin nih. Lalu dibalasnya singkat. Iya mas. Setelah itu guru masuk ke kelas gue. Hari ini bisa dibilang gue lagi semangatnya belajar, jadinya. Apa yang dijelaskan guru bisa masuk otak dengan gampang soal demi soal yang guru berikan dengan senang hati gue menjawabnya. Skip. Waktu pulang sekolah telah tiba, anak-anak pada bergerombol keluar kelas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Kali ini ada yang beda soalnya Nabila yang nyamperin gue ke kelas. Lo kamu udah di sini rupanya. Iya mas sekali-kali aku yang nyamperin kamu hehehe. Ya udah kita duduk di sana aja yuk. Gue mengajaknya untuk duduk di selasar kelas gue. Gue, oke Beyel aku langsung to the point aja ya. Nabila, kayaknya penting banget nih hahaha. Gue, aku suka sama kamu Beyel, aku sayang sama kamu. Nabila, hah mas pasti bercanda nih, hahaha kaget. Gue, gak Beyel, aku serius. Dia terlihat kaget mendengar omongan gue tadi. Apakah dia juga merasakan hal yang sama kepada gue? Nabila, kalau gitu buktiin dong kalau kamu sayang sama aku. Gak pakai babi bu langsung aja refleks gue peluk Nabila. Sambil memeluknya gue mengucapkan sepatah dua patah kata kepadanya. Gue, aku sayang kamu Beyel. Sejak kita pertama kali ngobrol, aku ngerasa ada hal yang beda dari kamu dibanding cewek-cewek lainnya. Nabila juga ternyata gak menolak pelukan gue, malahan pelukannya lebih kencang. Nabila, aku juga sayang sama kamu mas. Sayang banget. Gue, would you be my girlfriend, Nabila? Nabila, yes, I would, Ilyas. Betapa senengnya gue diterima sama Nabila. Gue janji gue gak akan ngecewain lo. Gue, jadi sekarang kita pacaran nih? Nabila, enggak, sekarang kamu jadi pembantu aku. Gue, garing tahu ah. Nabila, ih apaan sih, aku cubit nih ya. Gue, jangan-jangan ampun, sekarang manggilnya Iyas aja ya gak usah pakai mas-mas. Lagi, berasa tua jadinya hehehe. Setelah itu gue dan Nabila memutuskan untuk pulang. Karena gue udah dijemput sama om. Gue, pulang yuk. Nabila, ya udah aku mau ke ruang guru dulu nganter tugas ya. Kamu hati-hati ya pulangnya. Dah. Gue, dah ntar aku WA ya pas udah di rumah. I'm glad to be with you. Berlanjut.
Part 52, aku telepon ya. Saat pulang gue dijemput oleh paman alias Om, ia sedang menunggu sambil merokok di depan pagar sekolah. Maaf ya Om nunggu lama, tadi ada urusan anak muda sebentar. Hehe gue langsung menyapa Om gue dan naik ke motornya Om gue. Gak pakai lama, Om gue segera tancap gas menuju rumah gue. Di perjalanan gue sempat mau WA Nabila tapi gue mengurungkan niat tersebut, entar di rumah aja lebih enak sesampainya. Di rumah gue langsung ganti baju, pipis abis itu sholat. Setelah sholat gue pergi ke dapur untuk menuntaskan rasa lapar yang menghinggap di perut gue. Sejak tadi, gue melahap makanan tersebut dengan penuh kenikmatan karena kenikmatan tersebut gue makan gak berasa lama, kayaknya cepet banget. Lalu sehabis makan gue balik ke kamar untuk sekedar mengistirahatkan badan. Sampai akhirnya gue tertidur selama 1 jam. Sebangunnya gue dari tidur, gue membuka mata dan melihat ke arah jam dinding. Ternyata sudah sore, sekarang hampir pukul 15.30 gue langsung mencoba untuk WA Nabila. Send to Nabila. Hai manis. Beberapa menit kemudian WA gue dibalas dengannya. From Nabila. Hai juga jelek. Hehehe gue tersenyum melihat balesan WA-nya. Gue iseng telepon ah. Dia pun langsung mengangkat telepon tersebut. Nabila, halo oh dengan siapa ya? Mulai deh dia isengnya. Gue, mulai deh isengnya ya. Nabila, hehehe. Tumben nelpon, ada apa nih? Gue, kangen pengen denger suara kamu yang imut-imut itu loh. Nabila, ih baru juga beberapa jam yang lalu, kamu gombal mulu. Gue, hehehe gak boleh ya? Nabila, boleh dong, asal jangan gombal ke yang lain. Gue, lagi ngapain nih? Ke Pomodeon. Nabila, ini abis ngerjain tugas. Berkedip dan tertawa. Gue, tapi aku gak ganggu kamu kan? Takutnya terganggu lagi ngerjain tugas hehe. Nabila, ya enggak lah sayang. Aku juga baru selesai kok. Apa dia manggil gue sayang? Hehehe. Nabila, kamu udah sholat asyar yang? Gue, udah. Nabila, yang bener. Jangan bohong lo. Gue, udah sholat zuhur maksudnya. Nabila, ya udah kamu sholat dulu di sana. Tar kalau udah selesai aku yang telepon deh. Gue langsung menutup telepon tersebut lalu gue pergi ke kamar mandi buat mandi lalu habis itu sholat asyar. Setelah sholat gue kembali ke kamar dan menonton TV di kamar, gak lama kemudian HP gue bunyi ada telepon masuk. Gue pun langsung mengangkatnya. Gue, halo assalamualaikum. Nabila, waalaikumsalam. Udah selesaikan sholatnya? Gue, udah dong. Nabila, entar malam mau temenin aku gak yang? Gue, kemana emangnya? Nabila, gak tau tuh aku juga diajak Bang Angga, terus Bang Angga nyuruh kamu ikut nemenin. Aku. Widih ngapain lagi neh, kaget semana sama abangnya lagi, tapi sebagai cowoknya Nabila. Gue harus menerimanya dengan baik. Gue, oh ya udah jam berapa ntar? Nabila, jam 7:30 katanya yang. Gue, oh ya udah deh ntar aku ke rumah kamu. Nabila, kamu yang ganteng ya ntar malam. Gue, jadi selama ini aku jelek dong. Nabila, iya weh. Gue, jelek-jelek gini tapi kamu suka kan? Nabila, kepo dah kamu yang. Gue, udah ngaku aja kamu tuh. Suka kan? Suka kan? Nabila, banget. Setelah Nabila mengucapkan kata itu, telepon tiba-tiba ditutup oleh dia. Entah kenapa yang terjadi sama dia. Tapi lucu juga sih kamu. Gue aja ampe senyum-senyum sendiri abis ditutup teleponnya. Berlanjut. Part 53, Huf. Hari mulai beranjak malam, seperti biasa gue mengerjakan ibadah sholat maghrib dulu hehehe. Sehabis sholat gue bersiap-siap untuk ke rumahnya Nabila. Namun gue teringat, bagaimana caranya gue ke rumah Nabila tapi kondisi tangan gue masih kayak gini. Dengan bergegas gue telepon Nabila. Gue, halo yang. Nabila, iya kenapa yang?
Aku baru ingat, Gemen mau ke rumah kamu, tangan aku kan masih gini. Nabila, astaga, aku lupa yang hahaha, ya udah ntar aku yang jemput kamu aja. Yah. Walah gak apa-apa nih. Nabila, ya gak apa-apalah sayang. Oke deh. Setelah itu gue menuju teras dan menunggu kedatangan Nabila. Sebenarnya gue gak enak sih. Sama dia sampai harus dia ngejemput gue, tapi di satu sisi gue kalau gak dateng bisa berabe. Kedepannya mungkin. Gak lama kemudian datanglah sebuah mobil ke arah rumah gue. Heran siapa yang malam-malam datang pakai mobil? Masa sih Nabila? Mobil tersebut lalu berhenti pas di depan pagar rumah gue. Lalu yang punya mobil membuka pintu mobilnya dan keluar menuju arah gue. Hah? Nabila? Sejak kapan dia bisa bawa mobil? Kaget selalu dia menyapa gue. Nabila, hai sayang. Ya ampun, cantik banget kamu Beyel. Pakaiannya pun simpel, hanya baju lengan panjang, dibalut dengan kardigan warna ungu. Lalu, celana jeans warna biru tua, dan kerudungnya warna ungu juga. Entah kenapa, malam ini gue rasanya adem banget lihat dia. Senyumannya membuat hati gue bersinar-sinar melihatnya. Nabila, hoi bengong aja nih. Kenapa ada yang kurang sama aku? Sumpah kamu cantik banget malam ini. Nabila, masa sih? Perasaan biasa aja deh. Kamu emang dipuji malah gak mau. Nabila, hehehe, iya makasih deh atas pujiannya. Setelah itu Nabila masuk ke dalam rumah gue untuk berpamitan kepada kedua orang tua gue. Nabila, mama sama papa kamu mana yang? Oh camar. Lagi pada nonton TV tuh di dalam? Nabila, camar apaan? Calon mertua. Nabila, gak salah denger tuh? Lalu dia masuk ke dalam. Setelah itu beberapa menit kemudian Nabila keluar dari dalam rumah. Udah yuk. Bang Angga udah nungguin tuh. Refleks dia ngegandeng tangan gue. Masuk ke mobilnya dia dan menuju ke tempat yang dimaksud oleh Nabila. Ini mau kemana yang? Nabila, udah nurut aja sama nyonya. Hehe. Baiklah nyonya. Ngomong-ngomong kamu sejak kapan bisa nyetir mobil? Nabila, dari SMP. Buset gak ngeri tuh bawanya. Aku aja sampai sekarang kalau bawa mobil suka ngeri-ngeri. Nabila, ngeri gimana sih sayang? Kan ada kamu di samping aku, sepiknya dia. Mulai keluar. Setelah itu kami sampai di sebuah restoran steak yang terkenal di kota gue. Turun bersama Nabila lalu masuk ke dalam restoran tersebut dengan posisi bergandengan tangan. Sepertinya gue melihat Bang Angga, dia sedang duduk bersama seorang cewek. Apakah itu pacarnya? Mungkin saja iya. Gue bersama Nabila langsung menghampiri Bang Angga. Nabila, hai Bang Angga. Hai Mbak Tania. Oh, nama ceweknya Tania toh. Bang Angga, ayo duduk-duduk sini, kenalin ini calon kakak iparnya Nabila Yas. Namanya Tania. Tania. Gue, Ilyas Mbak. Bang Angga, ayo pada mau pesen apa? Abang yang traktir. Gue membaca-baca menunya tapi kayaknya gue gak terlalu mudeng sih dengan nama-nama. Menunya. Maklum Orkam alias orang kampung yang makanan sehari-harinya nasi, tempe, tahu, ikan asin, sambal. Nabila, aku pesen beef steak aja deh bang. Bang Angga, oke, kalau Eloyas. Gue ngikut Nabila aja bang hehe. Setelah itu pesanan sudah dikirim ke pelayan dan tinggal tunggu jadi saja. Nabila asik ngobrol sama calon kakak iparnya. Padahal Bang Angga ini masih kuliah. Bang Angga, anggap aja traktiran ini buat nebus kesalahan gue sama Loyas. Hehe. Udah bang lupain aja masalah itu, gak usah diingat-ingat lagi. Bang Angga, ya, by the way lo udah jadian ya sama Bila? 3, iya bang. Bang Angga, selamat ya hehe. Gue tahu lo orang yang tepat buat Nabila. Tak lama kemudian pesanan dateng dan gue makan bareng mereka bertiga.
Sempat beberapa kali Nabila senyum-senyum kepada gue. Mungkin gara-gara gue baru pertama kali makan beginian. Hahaha. Selesai makan kami berempat banyak membicarakan banyak hal seperti masalah sekolah kami terus juga kapan mereka lulus kuliah DLL. Setelah itu gue berpisah dari Bang Angga dan ceweknya gue diantar pulang sama Neng Cantik. Ini sampai di rumah tak lupa dia memberikan kecupannya di pipi gue. Gue merasa senang malam ini. Sampai akhirnya sebelum tidur gue meng-WA dia. Sentu Nabila. Aku tidur dulu ya. Met tidur ya cantik. Have a nice dream. Tak lama kemudian balasan datang ke HP gue. From Nabila. Met tidur juga jelek. Jangan lupa besok sekolah ya. Mimpiin aku ya. Gue tersenyum membaca WA tersebut dan beberapa saat kemudian gue terlelap dalam tidur. Berlanjut. Part 54, Spy. Akhirnya gue sudah lepas perban walaupun belum 100% pulih gue dah gak make perban. Lagi, tangan gue sudah bisa digerakin. Hari ini gue pergi ke sekolah seperti biasa dan subuhnya dibangunin sama bidadari cantikku sebelum pergi ke sekolah ibu berpesan kepada gue untuk membeli roti yang ada di mall pas pulang karena entar malam ada tamu ayah berkunjung ke rumah. Sesampainya di sekolah gue masuk seperti biasa mengikuti pelajaran yang membosankan. Ini. Waktu istirahat pun tiba. Gue pergi ke kantin siapa tahu aja ada Nabila di sana. Satu demi satu langkah kaki ini tak terasa sudah sampai di kantin dan gue melihat Nabila sedang duduk sendirian di sana lagi makan. Kesempatan yang bagus nih, gue samperin ah. Gue, hai. Sendirian aja kamu. Nabila, iya nih. Teman-teman aku lagi pada sibuk sendiri sih, bete. Gue, kalau aku yang temenin tambah bete ga? Nabila, dikit. Gue, oh ya udah aku pergi dulu ya. Nabila, jangan dong sini aja temenin aku. Wajahnya seperti memohon kepada gue. Ini nih senjatanya para wanita. Masang muka melas. Dan mohon. Dan laki-laki mana sih yang gak tega ngeliatnya? Gue, iya deh ditemenin tapi traktir ya. Nabila, asik, bayar dong sendiri. Gue, aku lagi gak bawa uang. Nabila, itu emang HDL. Gue, DL apaan? Nabila, derita lo. Gue, Ark ngeselin cubit pipinya. Nabila, aduh sakit tau. Gue, hehehe. Kamu lucu sih. Gak lama kemudian bel masuk pun berbunyi. Gue mengantar Nabila ke kelasnya. Setelah ngantar gue balik ke kelas gue untuk mengikuti pelajaran kembali. Skip. Waktu pulang tiba, gue bergegas keluar kelas untuk pergi ke mall untuk membeli pesanan ibu. Gue pacuni motor ke arah mall. Sampai sana gue langsung menuju toko roti yang ibu maksud. Dan membeli roti-roti yang telah dipesan. Sehabis membeli gue berencana beli minum di food atas. Gue memesan segelas minuman di sana sambil melihat aktivitas orang-orang di sekitar gue. Lihat seorang yang familiar di sana. Yaitu Farhan. Gue juga rada gak yakin sih itu Farhan. Tapi kayaknya beneran Farhan dah. Tapi dia bersama seorang cewek sedang duduk berdua di sana. Langsung aja gue mencoba untuk telepon Vira. Gue, halo Vir. Kamu lagi di mana? Vira, aku lagi di rumah temen nih. Kenapa? Gue, tadi Farhan bilang gak ke kamu kalau pulang dia kemana? Vira, dia sih bilangnya langsung pulang. Emang kenapa Yas? Gue, ini aku lagi liatin dia di mall sama cewek. Vira, yang benar. Ya udah aku sekarang ke sana. Vira kedengerannya cemas. Dia langsung menutup telepon gue. Beberapa saat kemudian datanglah Vira ke arah gue yang sedang duduk ini. Dia menepuk bahu. Gue. Vira, mana Farhannya? Gue, itu yang di ujung sana. Vira, ternyata kelakuannya begini dia. Gak banyak omong si Vira main nyelonong aja ke arah mejanya Farhan. Gue sempet mau nahan dia tapi dia dah emosi dulu. Alhasil gue cuma ngeliatin mereka dari jauh doang. Yang
Gue lihat si Vira nampar si Farhan, idih sakit banget itu pasti ditampar sampai akhirnya si Farhan bareng selingkuhannya ninggalin si Vira, gue langsung nyamperin Vira. Dia kelihatan nangis gitu. Gue, Vir kamu gak apa-apa kan? Vira, hiks sakit banget Yas, perasaan aku dimainin seperti ini. Aku gak nyangka. Yas sakit tahu gak hiks? Gue, iya aku ngerti kok. Aku antar kamu pulang ya. Vira, hiks, ya udah deh. Akhirnya gue nganterin Vira pulang ke rumahnya. Sampai di sana tak lupa dia berterima kasih kepada gue. Vira, makasih ya Yas, berkat kamu aku jadi tahu semua kebusukannya Farhan. Gue, sewangi-wanginya kebohongan yang dilakukan, pasti akan tercium juga busuknya. Kamu yang sabar ya Vir. Aku balik dulu. Gue pun balik ke rumah dan menyerahkan pesanan ibu gue. Gue langsung menuju ke kamar. Dan berbaring. Tiba-tiba WA masuk ke HP gue. From Nabila. Tadi di mall ngapain sama Kak Vira? Jep. Berlanjut. Part 55, sebuah penjelasan. From Nabila. Tadi di mall ngapain sama Kak Vira? Jep. Gue kaget kok bisa tahu ya? Apa mungkin juga Nabila ada di sana? Gue mencoba menelpon Nabila tapi gak diangkatnya, lalu gue mencoba untuk WA dia. Send to Nabila. Please Bill. Aku bisa jelasin, kamu angkat telepon ya please. Lalu tak lama kemudian balasan sampai ke HP gue. From Nabila. Aku maunya kamu jelasin langsung ke aku besok habis pulang sekolah di kafe. Baiklah. Besok gue akan jelasin semuanya ke dia. Skip. Keesokan harinya gue sekolah seperti biasa. Cuman biasanya kan gue dibangunin sama Nabila. Tapi kali ini gak ada WA atau telepon masuk dari dia pagi ini. Gue berangkat ke sekolah lalu mengikuti pelajaran. Gak ada yang spesial hari ini. Gue juga gak nemuin Nabila. Palingan dia di kelasnya doang. Sampai akhirnya waktu pulang tiba. Gue sempetin untuk pulang ke rumah dulu dan ganti baju. Gak pakai babi bu langsung tancap gas ke sana. Setelah tiba di sana, ternyata Nabila belum datang. Gue akhirnya duduk di salah satu meja dan menunggunya. Sekitar 15 menit kemudian gue lihat dari kejauhan tampak seorang cewek berkerudung yang cantik. Dia kelihatannya nyariin gue. Gue langsung aja panggil dia dan menyuruh dia kemari. Nabila, udah nunggu lama di sini? Gue, gak kok. Baru 10 menitan. Nabila, jadi. Gue, jadi apanya? Nabila, katanya mau ngejelasin. Gue, iya aku jelasin sekarang. Nabila, tahu dah bete dulu. Aku pulang aja. Dia pun berdiri dari duduknya dan mencoba untuk pergi dari gue. Tapi gue pegang tangannya bermaksud untuk mencegah dia untuk pulang dan mendengarkan apa yang akan gue omongin. Gue, please kamu dengerin aku dong please banget. Jangan kayak gini lah. Nabila, ya udah cepet jelasin. Gue, pertama aku mau minta maaf dulu ke kamu. Awalnya kenapa aku gak bilang ke kamu kalau aku ke mall? Karena awalnya aku cuma mau beli roti pesanan ibu aku. Nah pas abis beli roti aku naik ke atas buat beli minum di voucher, pas duduk aku ngeliat pacarnya Vira bareng cewek lain. Terus aku telepon deh Vira. Si pacarnya Vira bilang kalau dia udah pulang ke rumah. Tapi ternyata dia ada di mall dan aku ngeliat dia. Langsung si Vira spontan buat nyusul ke aku. Beyel. Akhirnya setelah kita ketemuan, si Vira langsung nyamperin tuh mergokin pacarnya. Aku cuma ngeliat dari jauh doang. Lalu gak lama kemudian pacarnya Vira sama selingkuhannya pergi ninggalin Vira. Jadi aku samperin Beyel si Vira dan si Vira nangis. Aku nyoba untuk nenangin dia Beyel, setelah itu aku langsung nganterin dia pulang. Jadi aku gak ada apa-apa Beyel sama dia. Aku minta maaf sekali lagi. Nabila, aku ngerti kok dan aku percaya sama kamu. Aku bisa ngerasain gimana kalau aku di posisi Kak Vira. Aku udah maafin kamu Yas.
Aku yakin kok pacar aku gak akan nyakitin hati. Gue, jadi kita baikan? Nabila, iya dong sayang tapi kamu janji ya kalau ada apa-apa cerita. Mengacungkan jari kelingkingnya. Gue, iya pastilah merangkul jari kelingkingnya dengan kelingking gue. Alhamdulillah. Akhirnya gue baikan juga sama dia. Terima kasih udah ngedengerin gue dengan baik. Tapi kok mukanya masih cemberut gitu ya? Ah gue tahu ini MAH. Gue, kok cemberut aja? Kenapa? Nabila, NGGGGGG, gak kok. Gue, pasti belum makan ya, udah aku traktir. Kamu pesen Gi. Nabila, tuh tahu. Gue, dasar kamu MAH. Nyubit pipinya. Dia pun memesan makanan, kelaparan dia ternyata hahaha. Kamu lucu ya Beyel. Nabila, kamu gak makan yang? Entar kurus loh. Gue, ngeliatin kamu aja aku udah kenyang kok sepik modeon. Nabila, gombal. Aku suapin ya. Sini. Wah dia mau nyuapin gue, tapi gak ah. Gak mau nolak maksudnya kapan lagi gue bisa ngerasain momen kayak gini. Nabila, nihaha. Gue, nyam. Nabila, enak gak? Gue, enak lah. Apalagi kalau kamu yang nyuapin. Nabila, mulai deh gombalnya lagi, aku cubit ya. Gue, jangan. Sebuah momen yang berarti buat gue. Di mana dia mau mengerti dan menerima penjelasan gue. Yang sebenarnya. Aku bangga punya pacar yang pengertian seperti kamu Bill. Berlanjut. Part 56, Weekend. Seperti biasa gue hari ini pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Sebenarnya males sih. Ini. Juga hari Sabtu atau hari weekend pelajarannya membosankan semua. Gue datang ke sekolah sebenarnya biar absen gue gak bolong-bolong. Takut juga terkalo. Banyak bolongnya bisa panjang urusannya di kelas gue hanya bisa ngelamun tah. Sebenarnya apa yang gue pikirin gue hanya melihat keluar jendela melihat aktivitas anak-anak di luar sana. Tapi dengan pandangan kosong. Sampailah akhirnya waktu istirahat tiba. Gue keluar kelas dan pergi ke taman di halaman sekolah. Dan gue terduduk di situ hanya gue kembali melamun di situ. Gue takut kalau sebenarnya Nabila masih marah ke gue. Tapi tak lama kemudian seorang cewek membuatku terkejut. Cewek, melamun aja nih si jelek. Gue, astaga, kamu beyel ngagetin aja sih. Nabila, abisnya kamu ngelamun gitu, ada apa sih? Ceritalah sayang. Gue, Kamu masih marah sama aku? Nabila, ya enggak lah. Kamu tuh ya mikir yang enggak-enggak aja. Emangnya kenapa sih? Gue, aku takut aja kalau kamu masih marah sama aku. Nabila, udah jangan dibahas lagi. Ini aku bawain makanan buat. Pasti kamu belum makan. Kan? Dia tersenyum kepada gue sambil membawakan gue makanan. Duh perhatian banget sih. Kamu. Gue, kok tahu sih kamu? Nabila, kelihatan kali badan kamu lemes gitu. Udah ini dimakan dulu tar kamu sakit. Gue, suapin. Nabila, manja banget sih kamu. Gue, gak mau JG gak apa-apa kok. Aku gak maksa. Sebenarnya gue pengen disuapin sama dia cuman dianya gak mau. Hiks. Ya mau. Gimana lagi terpaksa gue makan dengan tangan sendiri deh. Nabila, aduh kelaparan ya sayang. Gue, tahu aja. Nabila, kamu lucu ya kalau lagi kelaparan. Gue, tumben dikatain lucu. Biasanya aku dibilang jelek mulu. Setelah selesai makan gue langsung ngasih tempat makannya ke dia. Gue, makasih ya sayang. Nabila, sama-sama tersenyum manis. Lagi asik-asiknya ngobrol dateng deh nih satu kutu kupret nih godain. Cie yang lagi pacaran nih di taman. Saut Rian. Ye, ganggu aja loh. Teriak gue. Tak lama kemudian. Bel pun berbunyi. Gue mesti masuk ke kelas, begitu juga dengan Nabila. Nabila, aku balik dulu ya ke kelas, dah. Gue, ya udah hati-hati ya.
Nabila, hati-hati kenapa? Gue, takutnya ada lobang, terus kamu jatuh. Nabila, gak aring. Dia pun pergi untuk balik ke kelasnya. Sementara gue berjalan menuju ke kelas gue. Skip. Waktu pulang tiba gue bersiap mengemaskan buku pelajaran yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam buku. Setelah guru mengucapkan salam, anak-anak kelas gue langsung berhamburan keluar kelas untuk pulang. Sesampainya di rumah gue menyempatkan untuk makan dan berbaring di atas kasur sembari WA-an sama Nabila. 1 jam kemudian gue memutuskan untuk keluar rumah hanya sekedar mencari angin saja. Gue pergi berjalan kaki menuju warung yang ada di depan gang dengan maksud untuk nongkrong saja di situ. Tak terasa 2 gelas kopi susu telah habis gue minum. Namun tiba-tiba datanglah sebuah mobil ke arah gang gue, yang jelas ini bukan mobilnya si Nabila. Tapi sepertinya gue kenal ini mobil. Dan itu yang nyetirnya kayaknya ngeliat gue kalau gue ada di warung ini. Dia pun menyetop dan turun dari mobilnya. Lo kamu ngapain di sini? Tanya gue. Udah ikut aku aja, ayo. Jawab dia sambil menarik tangan gue. Gue disuruh masuk ke mobilnya. Dan gue dibawa sampai ke rumahnya. Nih orang nekat banget. Sumpah. Gue serasa diculik sama nih orang. Berlanjut. Part 57, bingung. Sore itu gue sampai di rumahnya, gue disuruh turun sama yang nyetir. Saat gue masuk, rumahnya keadaan begitu sepi, tidak satupun terdengar suara emak atau bapaknya di rumah. Lalu gue duduk di sofa ruang keluarga rumahnya. Gue berpikir ini orang kenapa ya sampai-sampai nyulik gue begini, gue rasanya pengen balik ke rumah, mana gue belum bilang ke ortu lagi. Siapa lagi yang nyulik gue kalau bukan Nadia? Gue, mau ngapain sih? Pakai nyulik segala. Dah aku pulang aja ya. Nadia, please kamu hari ini temenin aku ya di rumah mamah sama papah lagi keluar kota aku sendirian. Gue, gak. Nadia, kenapa sih gak mau? Please. Gue, sekarang aku balikin pertanyaannya. Kenapa gak nyuruh Panji aja? Nadia, kamu belum tahu? Gue, tahu apa? Nadia, kita udah putus. Gue, kasihan deh jomblo lagi dah aku balik aja ke rumah, gak jelas di sini, lagian gak enak sama ortu dan si Dwi. Nadia, Dwi? Siapa Dwi? Gue, kepo lu. Dah ya pamit dulu. Gue berdiri dari duduk gue bermaksud untuk pulang naik angkot tapi tiba-tiba saat sampai di pintu rumahnya tangan gue ditarik kenceng banget. Nadia, please temenin aku. Sekali aja please. Gue, gak bisa Nadia. Nadia, please ayolah. Jujur saat itu perasaan gue campur aduk. Gue bingung mau milih gak atau mengiyakan. Di satu sisi gue kasihan sama si Nadia. Tapi di sisi lain gue gak enak sama ortu dan Nabila. Bagaimana kalau dia sampai tahu? Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya aja deh. Kasian JG si Nadia. Gue, oke gue turutin. Tapi ingat. Cuma nemenin di rumah. Gak kemana. Mana? Nadia, iya, padahal kan ntar malam minggu. Gue, ya udah, kalau gitu mending pulang aja deh gue. Nadia, iya ya di rumah aja. Setelah itu gue kembali ke ruang tamu rumahnya dan duduk sembari mengecek HP untuk Mengwe Ortu dan Nabila. Send to ibu. Bu, aku nginep di rumah teman, diajak mendadak ini. Pulangnya paling besok pagi. Send to Nabila. Sore manis, lagi ngapain nih? Terkirim sudah WA tersebut ke dua orang yang berbeda. Tak lama kemudian seseorang menelpon gue. Awalnya gue kira Nabila yang nelpon. Ternyata emak gue yang nelpon. Gue, halo assalamualaikum bu, ada apa? Ibu, waalaikumsalam. Kamu jadi nginep nak? Bajunya gimana? Gue, gampanglah bu, entar minjem punya teman. Ibu, ya udah. Jangan lupa sholat ya. Gue, iya bu. Ibu, ya udah. Assalamualaikum.
Gue, waalaikumsalam. Telepon ditutup. Saat hendak melihat HP ternyata ada notif WA masuk, pasti itu dari Nabila. From Nabila. Sore juga jelek lagi mau pergi nih sama bunda. Gue langsung ngebales. Send to Nabila. Wih cie yang mau malam mingguan. Ya udah hati-hati ya sayang. Gak ada angin, gak ada hujan. Gak ada geledek, gak ada gempa nih kutu kupret nyaut aja. Ehem. Sibuk aja nih sama HP-nya, aku dikacangin. Saut Nadia. Ngapa, gak seneng? Jawab gue. Lalu posisi duduk dia pindah jadi di sebelah gue. Gue pun berusaha agak menjauh. Tapi dia selalu mendekati gue. Waktu maghrib pun tiba. Gue numpang mandi di rumahnya, lalu setelah itu gue menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah sholat gue menanyakan kepada Nadia. Gue, gak sholat nak? Nadia, lagi halangan abang. Gue, oh. Nadia, gitu doang nanyanya? Gue, emang kenapa? Nadia, ya ngajak makan kek, apa kek? Nonton film kek. Bete tahu. Gue, ya udah kalau mau makan, makan aja sana. Gue lagi geka lapar. Gue langsung menuju ke ruang keluarga untuk sekedar menonton TV di rumahnya. Namun kali ini si Nadia masih aja ngedeketin gue. Pakai duduk deket banget lagi di sebelah gue. Nadia, kenapa sih kamu jadi berubah gini? Gue, berubah? Gak tuh. Nadia, kamu lebih cuek tau gak daripada dulu. Gue, jujur ya nak. Gue ini sebenarnya gak mau nemenin lo. Gue gak enak sama orang tua. Plus Nabila, gue gak mau ntar gara-gara soal ini hubungan gue jadi rusak SMA dia. Tapi di satu sisi gue kasihan Nat elu sendirian ditinggal ortu keluar kota, mana abis diputusin lagi UPS. Makanya gue mau nemenin Elo. Nadia, oh jadi kalian udah jadian? Gue, kalau ya kenapa? Nadia, gak apa-apa. Beberapa saat kemudian gue berinisiatif untuk nonton film di TV. Biar suasana gak terlalu bete. 1 jam kemudian film selesai. Ternyata Nadia sudah tidur. Kepalanya disenderkan ke bahu gue. Sontak gue langsung membangunkan dia. Gue, Nat. Nat bangun, dah pindah kamar sana. Nadia, gak mau. Aku mau di sini aja. Gue, Elo dibilangin. Ya udahlah. Gue langsung merubah posisi tidurnya Nadia yang awalnya tidur duduk dengan kepala sender. Di bahu gue menjadi baring di sofa. Gue beranjak menuju kamarnya untuk mengambil selimut yang ada di kamarnya dan memakaikan ke Nadia. Setelah itu, gue pindah ke sofa yang ada di ruang tamu. Sebelum tidur gue WA Nabila dulu. Send to Nabila. Met Bobo sayang. Beberapa saat kemudian daya mata gue mulai turun dan turun. Sampai akhirnya gue tertidur. Selamat berjomblo ria lagi Nadia. Berlanjut. Part 58, Kejutan, Part 1. Lagi asik-asiknya berpetualang di dalam dunia mimpi, entah sampai kapan petualangan ini berakhir. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang membuat semua berakhir. Seperti ada mencolek-colek pipi gue dengan sesuatu yang lengket. Lengket. Apa aneh? Gue mencoba untuk membuka kedua kelopak mata ini walaupun sulit. Tapi gue berusaha untuk membukanya. Dari dekat terdengar samar-samar seorang cewek yang berusaha membangunkan gue. Hei bangun. Gue beranjak duduk dari posisi gue yang tadinya berbaring dan gue lihat itu Nadia yang ngebangunin gue pegang pipi, oh ini toh yang lengket, lengket. Ternyata sebuah krim. Kue. Happy birthday. Ilyas. Itulah yang gue dengar dari ucapan Nadia kepada gue sambil memegang sebuah kue ulang tahun berukuran kecil. Gue, ada apaan nih? Nadia, masa kamu lupa sih? Gue, swear gue lupa ah. Nadia, hari ini kan kamu ulang tahun. Gue, emang sekarang tanggal berapa? Nadia, tanggal 11 tahu.
Astaga, gue lupa dengan hari di mana gue lahir. Kok bisa lupa begini ya? Mulai nih gejala. Pikun gue menyerang gue, gak nyangka aja Nadia masih inget hari ulang tahun gue. Pantesan aja semalam dia nyulik gue. Jadi ini toh yang dia maksud. Nadia, tiup lilin dulu lah. Gue, tiup lilin. Nadia, yeay. Selamat ulang tahun Yas. Semoga jadi anak yang baik, sayang sama orang tua, makin pinter, makin ganteng, makin sayang sama pacarnya. Maaf aku cuma bisa ngasih ini doang ke kamu. Gue, terima kasih Nadia. Bagi aku dengan kamu ucapin aja sebenarnya itu lebih dari cukup kok. Nadia, aku seneng lihat kamu tersenyum gitu. Gue, sekarang jam berapa? Nadia, jam 5:30. Gue, jam 7 aku pulang ya. Nadia, cepet banget. Gue, gak enak sama ibu aku tahu. Di saat seperti ini gue berharap Nabila lah yang membuat kejutan seperti ini. Gue ingin Nabila yang berada di samping gue sambil membawa kue ulang tahun tersebut. Tapi justru malah Nadia lah yang membuat kejutan ini sekaligus dia yang ngucapin pertama ulang tahun kepada gue. Setelah itu gue beranjak keluar dari rumahnya Nadia dan duduk di lantai teras rumahnya sambil menatap matahari yang akan terbit di sana. Dalam benak gue yang terfikir hanya Nabila. Gue kangen sama dia, di mana dia? Kenapa hari ini gak WA gue? Biasanya pagi gini dia sudah WA. Beberapa saat kemudian Nadia datang dari dalam rumah menghampiri gue dan duduk di sebelah gue. Nadia, ngelamun aja Yas. Gue, hah, nggak kok. Nadia, kira kapan ya kita bisa sama-sama kayak gini lagi? Frontal mode. Gue, hah? Maksud kamu? Nadia, ya kita bisa jalan bareng lagi. Makan bareng. Kamu masih ingat gelang ini? Nunjukin gelang di tangan. Gue, masih. Kenapa emang? Nadia, yap, tanggal hari ini adalah tanggal di mana kamu ngasih gelang ini dan kita ngerayain first anniversary kita. Please Nadia. Jangan buat gue kembali ke masa itu. Gue, aku gak bisa ngejanjiin kamu Nat kapan kita bisa jalan bareng lagi. Aku gak tahu. Nat. Sekarang aku udah punya Nabila. Aku sayang banget sama dia. Aku gak mau ngerusak hubungan ini. Nadia, aku ngerti kok Yas, maaf kalau aku frontal gini. Gue, udahlah. Gak usah dipikirin. Ya udah jam 7 nih. Aku pulang ya. Gue berdiri dan pamitan kepada Nadia yang ikut berdiri juga. Tapi, spontan saja. Nadia meluk gue dan membisikkan suatu kalimat ke gue. I will wait for you. Gue, aku pulang ya, thanks untuk semuanya. Nadia, salam buat mamah kamu, papah kamu. Sama Nabila ya. Gue, sip. Gue beranjak pergi dari Nadia menuju ke arah pagar rumah Nadia. Di tengah perjalanan menuju pagar Nadia berteriak kepada gue. Yas, I will be right here waiting for you. Gue hanya bisa tersenyum mendengarnya. Wherever you go, whatever you do. I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks. I will be right here waiting for you Nadia. Berlanjut. Part 59, Kejutan, Part 2. Gue beranjak pergi dari rumah Nadia menuju ke pertigaan jalan di dekat rumahnya, di sana gue menunggu sebuah angkot yang akan berhenti menghampiri gue karena melihat ketampanan wajah gue. Gak butuh lama sebuah angkot datang ke arah gue dan berhenti pas di depan tempat gue berdiri. Gue masuk ke angkot itu dan mencari tempat duduk yang enak, kebetulan suasana angkot sepi dari penumpang, hanya terisi 3 orang doang termasuk gue. Setelah angkot jalan gue ngambil HP dari saku gue hanya untuk mengecek barangkali ada WA dari teman-teman. Yap, benar saja ada beberapa WA dari teman-teman gue mengucapkan selamat ulang tahun gue termasuk Vira. Kira-kira WA-nya seperti ini. Vira. Happy birthday Yas. Semoga di umur yang sekarang kamu makin dewasa, makin baik dan
Makin rajin ya, sorry aku belum bisa ngasih kado ke kamu, soalnya aku lagi di luar kota. Jadi, kadonya nyusul ya. Vira. Satu demi satu WA gue balas dengan ucapan terima kasih, namun tumben Nabila belum WA. Nanyain kabar biasanya dari subuh tadi kan udah nelpon atau gak WA. Gue WA aja deh. Tuh Nabila. Hai cantik. Selamat pagi. Hari Minggu ngapain aja nih? Selesai mengetik gue kirim WA tersebut ke Nabila. Namun saat angkot ini sudah nyampe di depan gang rumah gue tetap saja belum ada balasan. Dari dirinya kemana kamu Beyel? Kok gak ada kabar gini? Please balas WA-nya. Sampai rumah ibu dan ayah menyambut gue dengan gembira, tak lupa mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak semata wayangnya ini. Rupanya ibu masak masakan kesukaan gue di hari yang spesial ini. Wah enak bu, makasih udah masakin ya bu. Hanya itulah yang dapat gue ucapkan kepada ibu gue tercinta ini, selama ini gue belum dapat ngebales kebaikan ibu yang begitu besar kepada gue. Tapi gue selalu mencoba untuk membuat kedua orang tua gue bahagia. Setelah selesai makan gue pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan gue soalnya tadi di rumah Nadia gue gak sempat mandi pagi sampai akhirnya abis mandi gue pergi ke ruang TV. Untuk nonton TV, rupanya ada ayah di situ sedang menonton TV juga. Ayah, wah abis mandi kamu? Gue, iya ya. Ayah, pantesan wangi. Gue, emang biasanya nggak wangi ya? Ayah, tuh tahu. Gue, isi ayah malah ngeledek lagi. Ayah, oh iya kamu mau minta kado apa nih dari ayah? Gue, apa ya, beli HP baru aja deh ya. Ayah, HP apaan? Gue, itulah yang lagi ngetren sekarang namanya HP bebeh. Ayah, oh ya udah. Tar siang ikut ayah ke mall kita beli tuh bebeh. Gue, wah beneran ya? Ayah, beneran lah masa benerin. Gue seneng banget bisa ganti HP, soalnya selama 3 tahun ini gue make HP jadul bekas. Ayah gue. Thanks dad. Skip. Siang hari gue bersiap untuk pergi ke mall untuk mengganti HP gue yang telah jadul. Ini sebelum berangkat gue sempetin untuk ngecek HP tapi tak satupun balasan dari Nabila kunjung datang ke HP gue. Jadinya gue memutuskan untuk mengirimkan satu WA. Lagi. Tuh Nabila. Siang Beyel. Pasti lagi sibuk ya? Ya udah kalau emang beneran sibuk aku cuma mau ngingetin aja. Jangan lupa sholat ya. Setelah itu mengirim WA tersebut gue masukin HP ini ke dalam saku di celana gue, ternyata ayah sudah menunggu gue di luar rumah, gue bergegas keluar rumah untuk naik ke mobilnya. Ayah. Beberapa menit kemudian sampailah kita di mall gue dan ayah menuju salah satu konter HP yang cukup ternama di sana. Gue akhirnya dipilihin tipe bebeh yang seperti apa dan akhirnya gue merasa cocok dengan tipe bebeh Gemini. Setelah itu ayah langsung mengeluarkan kantong ajaibnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas berwarna merah-merah. Gitu lalu memberikannya kepada sang pelayan konter. Gue langsung mencoba menyalakan HP baru gue dan memindahkan kartu SIM dan nomor yang ada di HP lama gue ke HP baru. Lalu setelah selesai semua ayah mengajak gue untuk pulang ke rumah, gue pun mengiyakan ajakannya. Di mobil gue hanya bisa ngelamun ngeliatin nih HP antara bingung make-nya sama galau. Belum dapat balesan WA dari Nabila. Gak lama kemudian HP gue berbunyi cetung gue langsung ngecek, sepertinya ini notif WA. Gue buka dan gue seneng sekali itu balasan dari Nabila. Nabila. Nanti malam ketemuan di kafe gak pakai ngaret. Ada sesuatu yang mau aku omongin. Awas aja sampai gak dateng. Walah dari nada WA-nya kelihatan keknya Nabila lagi marah banget ke gue. Kira-kira dia beneran marah gak ya? Kalau beneran bisa bahaya nih. Berlanjut. Part 60, Kejutan, Part 3. Malam pun datang. Namun perasaan gue masih ngambang. Memikirkan dirinya, memikirkan kabar dirinya. Mungkinkah dia benar-benar marah? Apa mungkin dia sudah gerah? Gue bersiap menuju kafe yang dimaksud dengan ditemani sepeda motor butut gue ini. Tak lupa.
Gue membawa HP yang baru. Selamat tinggal HP jadul. Saat tiba di sana, gue masuk dengan santainya ke kafe tersebut, gue pandang ke kiri kanan tak. Satu pun tampak manusia yang berwajah seperti Nabila. Gue maju beberapa langkah lagi dan akhirnya gue lihat sosok itu. Ternyata dia duduk di pojokan sana. Demen banget mojok neng. Gue berjalan ke arah dirinya, perlahan namun pasti, namun dari jauh gue lihat raut wajahnya. Seperti kelihatan bete. Berpikir positif aja deh. Gue, hai. Kok cemberut sih? Nabila, kamu telat 5 menit. Gue, ya ampun maaflah 5 menit doang kok. Nabila, tahu ah. Yah dia beneran ngambek ke gue. Obrolan sempat terhenti beberapa menit dan gue coba untuk mengajak dia ngobrol kembali. Gue, Beyel dari pagi kok aku gak dibales sih? Nabila, emang harus dibales setiap saat gitu? Gue, ya aku heran aja Beyel, biasanya kan kamu selalu WA dari pagi, entah itu cuma bangunin. Gue, nanyain kabar DLL. Nabila, oh doang. Please kamu kenapa sih? Gak lama pelayan datang ke meja kami dan gue hanya memesan secangkir kopi pahit. Beberapa menit kemudian pesanan gue datang. Gue, mau nyobain ini kopi aku? Nabila, boleh deh. Gue, nih. Dia mencoba kopi yang telah gue pesan tadi. Nabila, pahit banget. Gue, pahitan mana sama kamu nyuekin aku dari pagi sepik modeon. Sepertinya ucapan gue tersebut ngena banget di hatinya. Nabila, maafin aku ya. Sikap aku kadang berubah-ubah sama kamu. Gue, aku udah maafin kok. Yang penting sayang kamu gak berubah-ubahkan. Nabila, aku sebenarnya juga gak bales WA kamu itu bukan karena bete gara-gara kamu, tapi bete karena ada masalah lain. Gue, masalah apa sih? Tumben banget, Nabila yang sehari-hari gue lihat ceria dimanapun bisa juga bete gara-gara masalah dalam hidupnya. Nabila, aku takut kamu bakal kecewa pas aku ngejelasinnya. Gue, aku berusaha untuk menerimanya kok. Sebenarnya gue gak siap untuk ngedengerin hal-hal yang mungkin adalah hal buruk, tapi sebagai laki-laki yang baik gue harus siap dan berusaha untuk mendengarkan dengan baik. Nabila, jadi entar pas akhir semester 1 aku bakal pindah sekolah yas keluar kota. Jep. Sumpah gue nyesek banget pas denger kalimat ini, entah perasaan gue campur aduk. Di situ. Gue, kenapa kamu harus pindah BL? Nabila, aku juga sebenarnya gak mau yas. Tapi aku harus ikut orang tuaku yang dipindah. Tugas keluar kota. Gue, baiklah kalau itu memang pilihan kamu BL. Aku hargai keputusan kamu walaupun sulit untuk diterima. Kenapa kamu harus pergi sih? Jangan tinggalin gue please. Nabila, kamu jangan sedih ya yas. Aku tahu kok ini sulit buat kamu. Tapi aku harap kamu mengerti. Gue, jadi bagaimana dengan hubungan kita? Nabila, aku juga gak tahu yas. Aku masih memikirkan hal ini. Gue. Nabila, setidaknya kita masih bisa sama-samakan di sisa 3 bulan ini? Gue, yaitu harus Beyel. Aku gak mau nyanyain momen kita selama 3 bulan ke depan. Dalam 3 bulan ke depan gue harus benar-benar memanfaatkan setiap momen bersama Nabila dengan baik. Nabila, oh iya. Aku lupa. Selamat ulang tahun sayang. Gue, makasih ya sayang udah ngucapin. Nabila, nih aku ada sesuatu untuk kamu. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang telah terbungkus dari kertas kado, bentuk kotaknya gak terlalu besar sih. Tapi ini menurut gue bermakna banget bagi gue. Gue, apaan nih Beyel? Kok rada berat gini? Nabila, udah buka aja. Gue sobek-sobek dengan perlahan mulai dari kertas kadonya hingga terbukalah semua bungkusannya. Wow, ternyata itu jam tangan yang dari dulu gue pengen beli. Gue, lah kamu tahu dari mana kalau aku pengen jam tangan ini? Nabila, dari siapa coba hayo? Gue, siapa sih? Nabila, dari mamah kamu tahu gak? Semalam aku nelpon cuma untuk apa sih barang yang lagi kamu pengen?
Gue, walah ibu emang gak pernah bilang ke aku kalau kamu nelpon semalam. Nabila, kamu seneng? Gue, seneng lah. Tapi apa gak kemalan ini? Nabila, gak kok sayang. Udah jangan dipikirin lagi masalah harganya. Yang penting kamu suka. Gue, makasih ya. Nabila, sama-sama yang HP-nya baru. Gue, iya. Nabila, kamu ada BBM itu? Gue, ada sih cuman gak ngerti makanya. Nabila, dasar gaptek. Sini biar aku yang ngajarin aja. Malam ini gue mendapatkan sebuah kepahitan yang membuat hati gue kacau. Gue gak tahu harus berbuat apa, kenapa begitu cepat sih? Berlanjut.